Kita ke kabar lain pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal rencana aksi demonstrasi besar-besaran berkenaan dengan dugaan penistaan agama. Ya, Presiden mempersilahkan demonstrasi yang merupakan hak demokratis setiap warga negara, namun jangan sampai bertindak anarkis dan merusak fasilitas umum. Demonstrasi ini adalah hak demokratis setiap warga. Silahkan, boleh saja mau demonstrasi. Tapi yang penting jangan memaksakan kehendak atau yang merusak, yang anarkis. Dan pemerintah terus akan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi tetap mengutamakan ketertiban umum. Ini tetap mengutamakan ketertiban umum. Saya sudah memerintahkan kepada aparat untuk bersiaga dan menjaga dan melakukan tugasnya dengan profesional. Lalu apa perkembangan terkini dari pemeriksaan Dahlan Iskan? Segera kita bergabung dengan rekan kami ada Nachota Yesida di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nachota, apa materi pemeriksaan hari ini terhadap Dahlan Iskan? Alfa dan juga Suci, benar sekali, setelah pekan lalu Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka, hari ini, hari Senin, Dahlan Iskan kembali mendatangi Kejati, Jawa Timur. Dahlan Iskan datang pada pukul 9 lebih tadi pagi, ditemani oleh kuasa hukumnya, yakni Peter Talawe, yang datang langsung menuju ke lantai 5, tempat pemeriksaan Dahlan Iskan hari ini. Dahlan Iskan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis yang lalu atas kasus penjualan PT Panca Wirausaha, yang merupakan aset milik BUMD milik Pemprov Jawa Timur pada tahun 2003 yang lalu. Memang pada tahun 2003 yang lalu, status Dahlan Iskan merupakan direktur utama dari PT Panca Wirausaha. Dan setelah diperiksa sebagai saksi selama 5 kali dan dicecar lebih dari 120 pertanyaan, pada Kamis lalu, pada 27 Oktober, Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelepasan atau penjualan PT Panca Wirausaha tersebut. Dan kemudian hari Senin ini merupakan kali pertamanya Dahlan Iskan mendatangi Kejati dengan status baru, yaitu status tersangka. Dan jika kita menarik ke belakang, memang selain Dahlan Iskan sudah ditetapkan satu lagi tersangka, yakni Wissuwardana, yang juga merupakan mantan ketua atau kepala DPRD Kota Surabaya, dan juga mantan dari kepala Biro Aset PT Panca Wirausaha pada saat aset-aset tersebut dijual pada tahun 2003. Memang jika berbicara mengenai pemeriksaan sejauh ini dari pihak Kejati memang lebih berfokus dua aset yang dijual oleh PU pada saat itu, yaitu yang berada di Kediri dan di juga Tulungagung, dari ke-33 aset yang rawan penjualan yang tidak sesuai dengan prosedur. Aset yang berada di Tulungagung dan Kediri ini diperiksa sejak 2 minggu lalu, kemudian hari ini juga memang dilakukan kembali pemeriksaan seputar aset-aset yang dijual tersebut. Tadi pagi juga pengacara dari Dahlan Iskan juga sempat memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa dirinya atau pihak dari Dahlan Iskan segera mengajukan pra-peradilan untuk kepada Dahlan Iskan dan menganggap bahwa hukuman atau maksud kami penahanan Dahlan Iskan seharusnya tidak dilakukan karena melihat kondisi Dahlan Iskan yang menurut pengacaranya sedang sakit pasca operasi penanaman hati beberapa tahun yang lalu. Dan memang pada saat ini, hingga saat ini Dahlan Iskan ditahan di rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa saat lalu, Kamis hingga hari ini. Kami di Kejati, Jawa Timur masih terus memantau apakah nanti ada perkembangan baru. Memang pada hari ini hanya Dahlan Iskan yang diperiksa oleh pihak Kejati, Jawa Timur. Kembali ke Suci dan juga Alfa di Jakarta. Nachota, apakah sudah ada pernyataan dari pihak Kejati, apakah nantinya akan ada penetapan tersangka lainnya? Ya, Alfat, itu pula yang masih kami tunggu dan awak media lainnya, apakah nanti benar menyeret nama-nama lainnya. Jika kita melihat bahwa status atau penetapan tersangka dari Dahlan Iskan ini adalah Dahlan Iskan mengetahui dan menandatangani dokumen penjualan pelepasan aset yang dijual oleh anak buahnya. Itu berarti pihak-pihak yang pada saat itu mengetahui ataupun menandatangani dari dokumen ini juga bisa saja diseret atau dipanggil oleh pihak Kejati. Namun memang untuk hari ini dari pihak Kejati mengatakan masih hanya Dahlan Iskan yang diperiksa untuk hari ini. Kemungkinan dalam pekan ini masih akan ada
saksi-saksi lain atau nama-namanya akan diperiksa oleh pihak Kejati Jawa Timur. Alfat. Ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan sempat menyebutkan akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Apakah sudah diajukan hal itu? Ya, Alfat, tadi pagi sekitar pukul 9 lebih pada saat Dahlan Iskan beserta pengacara Peter Talawain datang atau tiba di Kejati Jawa Timur, memang Peter mengatakan bahwa kliennya akan segera mengajukan pra-peradilan untuk kasus ini karena menganggap bahwa penahanan dari Dahlan Iskan ini tidak sepantasnya dilakukan kepada Dahlan Iskan. Selain kasusnya yang menurut dia tidak harusnya diberikan kepada kliennya, juga penahanan ini tidak melihat kondisi Dahlan Iskan yang menurut Peter sedang sakit pasca penanaman atau pencangkokan hati yang dilakukan Dahlan Iskan beberapa saat lalu. Hal itu pula yang mendasari dari pihak klien, maksud kami dari pihak Peter dan kliennya akan mengajukan pra-peradilan. Kapan dan hal tersebut akan dilakukan oleh pihak dari Peter? Peter mengatakan bahwa sesegera mungkin dia dan kliennya akan segera mengajukan pra-peradilan terhadap kasus yang menyeret Dahlan Iskan ini. Alfat. Baik. Terima kasih Nachota Yesida mengabarkan langsung dari Kejati, Jawa Timur, Surabaya. Iya, pemirsa, sebelumnya mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tadi seperti diucapkan Nachota akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan. Ya, Dahlan ini memang terjerat kasus korupsi saat dirinya menjabat Direktur Utama perusahaan milik BUMD Jawa Timur. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pada hari Kamis lalu. Jaksa menetapkan Dahlan sebagai tersangka setelah mengantongi cukup bukti korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha, perusahaan milik BUMD Jawa Timur. Namun penetapan tersangka ini bakal digugat Dahlan Iskan ke pengadilan. Langkah hukum kalau menurut kami lebih tepat memang melalui lembaga pra-peradilan untuk menguji ya apakah dua alat bukti itu sudah berkualitas untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apakah hanya dengan bukti-bukti yang sekunder istilahnya orang sudah harus ditahan dan ditetapkan tersangka. Sementara jaksa tidak mempermasalahkan langkah Dahlan mengajukan gugatan pra-peradilan. Mengajukan pra atau penangguhan itu merupakan hak daripada tersangka untuk melakukan hal tersebut melalui kuasa hukumnya, dan kita pasti siap untuk menghadapi pra karena kita sudah melalui proses daripada dalam penetapan tersangka. Kita sudah melalui proses hukum dan aturan yang ada dan telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, dan sebelum kita tetapkan diri sebagai tersangka kita sudah pernah melakukan permintaan keterangan yang bersangkutan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Metro Jaya akan mengerahkan ribuan personel kepolisian untuk mengamankan unjuk rasa sejumlah ormas pada 4 November mendatang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Julita Telaumbanua dan juru kamera Irham Andriansyah langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ya, Julita, apa atau bagaimana persiapan polisi atau Polri jelang aksi unjuk rasa sejumlah ormas pada 4 November mendatang? Ya, Eliza, sekali lagi Kapolri Tito Karnavian tadi pagi di acara Car Free Day di Bundaran HI ini mengimbau kepada masyarakat terkait dengan rencana unjuk rasa ormas yang akan digelar pada 4 November mendatang. Ini nanti rencananya akan besar-besaran dan akan melibatkan massa yang cukup besar. Sehingga Tito mengimbau agar masyarakat ini lebih waspada dan tidak terprovokasi dengan adanya isu-isu agama yang nantinya juga akan dibawa dalam unjuk rasa ini, di mana Tito menyampaikan bahwa sekelompok masyarakat memang memiliki hak untuk berunjuk rasa, untuk menyampaikan pendapatnya, namun diminta untuk melaksanakannya dengan tertib, jangan melakukan aksi-aksi anarkistis dalam unjuk rasa nanti, dan kemudian masyarakat juga jangan terprovokasi, karena selama ini polisi telah memantau bahwa di sosial media secara luas dan sangat liar ini terdapat hal-hal yang provokatif yang juga melibatkan isu-isu agama dan juga bahkan mengajak untuk melakukan kekerasan, dan ini diminta masyarakat untuk waspada
waspada dan selektif untuk memperoleh informasi-informasi itu. Dan kemudian juga harus mengikuti aturan hukum menurut Kapolri Tito Karnavian untuk menyampaikan pendapatnya, karena ini sudah sesuai dengan undang-undang ya, ada undang-undangnya yaitu nomor 8 tahun 1998 agar tetap menjaga keamanan selama berunjuk rasa ataupun menyampaikan pendapat di muka umum ataupun di hadapan publik. Dan kemudian sebelumnya Polda Metro Jaya pada aksi sebelumnya itu pada tanggal 14 Oktober yang lalu pernah mengerahkan personel juga untuk unjuk rasa yang sama, yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas, yaitu 5.000 personel yang diturunkan. Namun kali ini karena jumlah massa yang akan diturunkan itu diperkirakan lebih banyak, maka personel yang dikerahkan oleh Polda Metro Jaya juga akan diperbanyak, yaitu menjadi 7.000 personel dari Polda Metro Jaya. Dan kemudian massa ini akan bergerak dari Istiqlal ke Istana Merdeka, sehingga titik-titik yang ada mulai dari Istiqlal ke Istana Merdeka inilah yang diamankan oleh Polda Metro Jaya oleh pihak kepolisian agar tidak anarkis. Kemudian juga lalu lintas akan diatur, di mana unjuk rasa ini intinya adalah untuk menolak Ahok. Sebelumnya kita tahu bahwa Ormas ini mengkritik Ahok dengan gaya kepemimpinannya. Dan berikut kami telah memiliki pernyataan dari Kapolri Tito Karnavian pagi tadi. Sesuai undang-undang, kita memberi ruang untuk itu. Untuk itu kita melakukan koordinasi baik kepada teman-teman yang akan berunjuk rasa, saudara-saudara kita. Kita persilakan, tapi tolong melaksanakan dengan tertib. Dan kemudian jangan sampai anarkis. Kemudian juga jangan juga mudah terprovokasi. Ini di media sosial kita lihat ada banyak hal-hal yang provokatif. Bahkan ada yang mengajak untuk melakukan kekerasan dan lain-lain. Tolong masyarakat, kemudian yang akan melakukan unjuk rasa juga tolong betul-betul tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ikuti aturan-aturan hukum. Ya, tentunya kita berharap nanti ada unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat, boleh berlangsung, namun tentunya harus damai dan tidak mengganggu mobilitas yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang ada di seputaran Istiqlal dan juga ke Istana Merdeka. Dan lalu lintas juga dapat berjalan normal, apalagi jangan sampai mengganggu transportasi publik seperti Transjakarta ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa, informasi seputar pengamanan wilayah Ibu Kota Jakarta selama proses pilkada dan juga informasi terkait Jakarta lainnya akan kembali disampaikan oleh Carlos Michael. Ya, Carlos, silakan dengan informasinya. Baik, Elisa, kita tahu bahwa Jakarta saat ini berada di siaga 1 tentang pengamanan Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan adanya perintah untuk menarik satuan BRIMOB dari daerah lain untuk pengamanan ibu kota. Tito menyebut ada beberapa satuan BRIMOB termasuk dari luar wilayah ditarik untuk mengamankan Jakarta. Namun Tito tidak menjelaskan secara rinci apakah penarikan pasukan BRIMOB dari luar daerah khusus untuk pengamanan aksi yang direncanakan dilakukan tanggal 4 November atau untuk keseluruhan rangkaian pilkada. Tanggal 4 November nanti rencananya sejumlah ormas Islam akan melakukan aksi demonstrasi besar di Jakarta untuk menuntut penuntasan kasus Ahok. Tito mengaku belum mengetahui jumlah peserta unjuk rasa tersebut. Tito berharap aksi berjalan tertib dan tidak ada aksi anarkis. Yang jelas saya mau sangat meminta bahwa masyarakat Indonesia jangan sampai mudah terprovokasi dengan sosial media. Banyak memang ini menumpuk ya. Ada masalah dugaan pidana plus ada masalah kebetulan situasi yang sedang situasi menjelang pilkada. Jadi memang banyak kepentingan-kepentingan. Nah, untuk itulah kita mengharapkan dengan soliditas antara Polri, TNI, semua lapisan masyarakat. Kita harapkan, saya yakin masyarakat Indonesia mengendaki agar bangsa Indonesia dan masyarakat situasi wilayah hukum, situasi wilayah Indonesia semuanya dalam keadaan aman. Saya yakin masyarakat mengendaki itu. Intinya adalah kita untuk melakukan pengamanan ya dengan cara-cara persuasif, tapi tentunya kita memiliki SOP dalam rangka melindungi warga lain. Kalau sampai ada tindak pidana, ya saya ingatkan, tolong jangan sampai melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi yang melakukan aksi pidana. Kalau aksi pidana itulah kejahatan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh pihak yang akan berunjuk rasa pada 4 November untuk menaati peraturan. Kapolri juga meminta kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan provokatif. Menurut Tito, kebebasan menyampaikan pendapat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Dalam undang-undang itu sudah diatur tata cara melakukan aksi demo termasuk menindak aksi provokatif. Tito menegaskan bagi para pengunjuk rasa yang anarkistis, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak. Hal itu perlu dilakukan supaya unjuk rasa tidak merugikan kepentingan umum. Pada 4 November nanti, ormas-ormas Islam berencana melakukan unjuk rasa. Salah satu poin tuntutannya adalah meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kita memberi ruang untuk itu. Untuk itu kita melakukan koordinasi baik kepada teman-teman yang akan berunjuk rasa, saudara-saudara kita. Kita persilakan, tapi tolong melaksanakan dengan tertib. Dan kemudian jangan sampai anarkis. Kemudian juga jangan juga mudah terprovokasi. Ini di media sosial kita lihat ada banyak hal-hal yang provokatif, bahkan ada yang mengajak untuk melakukan kekerasan dan lain-lain. Tolong masyarakat, kemudian yang akan melakukan unjuk rasa juga tolong betul-betul tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ikuti aturan-aturan hukum, aturan-aturan main dalam penyampaian pendapat di muka umum. Sudah ada undang-undangnya, nomor 9 tahun 98. Ya, bahwa itu ada jam-jamnya juga, tempatnya sudah kita siapkan juga nanti. Ya, kemudian dalam penyampaian pendapat ini sekali lagi, namanya juga menyampaikan pendapat, ya, bukan untuk memaksakan kehendak. Ini semua akan diakomodir. Kita akan melihat ya bagaimana penyampaian pendapat ini, apakah sesuai prosedur tidak. Tetapi tentunya kepolisian tentu hanya akan melihat apa langkah-langkah sesuai hukum juga. Kalau dilaksanakan dengan cara damai, dilaksanakan cara-cara yang sesuai aturan hukum, tentu semua kita lindungi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membacakan deklarasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Panglima, Presiden memerintahkan agar TNI menjaga kebinekaan dan tidak ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Deklarasi Panglima TNI dibacakan di hadapan ribuan prajurit TNI dan warga Serang, Banten hari ini. Panglima hadir dalam acara konser kerjasama TNI dan penggemar Iwan Fals, OI, atau Orang Indonesia. Dalam kesempatan ini, Panglima mengajak seluruh prajurit TNI baik darat, laut, dan udara untuk menjadi garda terdepan menghadapi pihak-pihak yang ingin memecah persatuan bangsa. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden juga memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan tunggal ika. Karena hanya itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Panglima tertinggi TNI juga menekankan bahwa TNI harus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebinekaan tunggal ika. Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku,
prajurit TNI dimanapun bertugas. Tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para panglima dan komandan, kutitipkan prajuritmu. Mereka adalah anak-anakku. Pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing, melindungi, dan memberi mujizat setiap langkah pengabdian terbaik kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Selamat bertugas, selamat berjuang. Komando! Demikianlah headline news untuk saat ini. Mengerahkan pasukan untuk membantu Polri mengamankan unjuk rasa pada 4 November mendatang. TNI akan melawan gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa. Bantuan pengamanan kepada Polri saat unjuk rasa 4 November mendatang dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio usai menghadiri deklarasi damai di Markas Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Panglima menegaskan segala kekuatan TNI akan dikerahkan untuk menjaga stabilitas nasional. TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang berupaya mengadu domba, provokasi, dan politisasi isu SARA. Panglima memastikan pasukan TNI akan dikerahkan untuk membantu Polri mengamankan unjuk rasa pada 4 November agar unjuk rasa tidak berlangsung anarkis. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menjaga kebinekaan. Dan itu juga diamanatkan oleh Presiden pada saat ulang tahun TNI ke-75 Oktober di Serang, di tempat daerah ini. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Ya. Siapapun yang bersalah, serahkan kepada aparat hukum, Kepolisian Republik Indonesia. Tunggu, ya, jangan semau-maunya sendiri. Apapun dia, karena ada proses hukum. Nafian meminta unjuk rasa 4 November mendatang tidak berlangsung dengan anarkis. Polri akan mengamankan unjuk rasa asalkan berjalan dengan tertib dan damai. Upaya pengamanan disiapkan Polri untuk menghadapi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah ormas Islam pada 4 November mendatang. Kapolri mengingatkan unjuk rasa merupakan wadah menyampaikan pendapat, bukan pemaksaan kehendak. Warga juga diminta agar tidak terprovokasi isu-isu tertentu yang dapat memperkeruh situasi. Polri berjanji melindungi unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan aturan. Namun Polri memiliki prosedur penindakan apabila unjuk rasa berlangsung anarkis, mengganggu ketertiban umum, dan membahayakan keselamatan orang lain. Sebelumnya sejumlah ormas Islam berencana berunjuk rasa pada 4 November mendatang menuntut Polri mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tentu sesuai undang-undang kita memberi ruang untuk itu. Untuk itu kita lakukan koordinasi baik kepada teman-teman yang akan berunjuk rasa, saudara-saudara kita persilahkan, tapi tolong melaksanakan yang tertib. Dan kemudian jangan sampai anarkis. Kemudian juga jangan juga mudah terprovokasi. Ini di media sosial kita lihat ada banyak hal-hal yang provokatif, bahkan ada yang mengajak untuk melakukan kekerasan lain-lain. Tolong masyarakat, kemudian yang akan melakukan unjuk rasa juga tolong betul-betul tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ikuti aturan-aturan hukum, aturan-aturan main dalam menyampaikan pendapat umum. Sudah ada undang-undangnya, nomor 9 tahun 98. Bahwa itu ada jam-jamnya juga, tempatnya sudah kita siapkan juga nanti. Sementara Nasdem Surya Paloh meminta unjuk rasa 4 November mendatang mengedepankan ketertiban dan menghindari tindakan anarkis. Surya Paloh mengingatkan pelaksanaan unjuk rasa